Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, berjumpa kembali di channel ini. Semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat iman, telah kita sadari bersama bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ialah hanya untuk beribadah kepadanya, yakni sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, sahabat iman, dalam beribadah, Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bagaimana agar ibadah yang kita kerjakan dapat menjadi wasilah untuk kita agar dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sahabat iman. Ibrahim bin Adam, salah satu ulama sufi yang dikenal sangat zuhud dalam hidupnya, pernah berkata, "Tidak ada suatu ibadah apapun yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah selain sholat." Jika kita melihat kembali kisah para nabi, di sana kita juga banyak temukan bahwa sholat adalah salah satu amalan dan senjata pamungkas bagi mereka. Di antaranya ada Nabi Zakaria yang memohon dalam sholat ketika sang istri divonis mandul dan usia dirinya juga sudah tidak muda lagi. Ada Nabi Ayub yang merasa penyakitnya sudah mulai mengganggu dirinya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika ditantang oleh seorang raja untuk membelah bulan, mereka semua menggunakan senjata pamungkas itu, yaitu sholat. Tidak ketinggalan juga para sahabat Nabi, di mana saat mereka mendapatkan ujian dari Allah, mereka melakukan sholat 2 rakaat. Baiklah, agar lebih jelas dan terang lagi mengaji kita, saya akan putarkan penuturan dari Ustadz Adi Hidayat ketika ditanya tentang tawasul atau wasilah yang dapat meningkatkan takwa. Sebelum itu, saya mengajak para sahabat iman semua, jika channel ini membawa manfaat untuk Anda, silakan tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan mendapatkan info-info menarik dari kami. Terima kasih dan selamat belajar. Baik. Assalamualaikum Ustaz, dari akun Trissection Sis. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah jika kita bertawassul pahala kita hilang? Terima kasih sebelumnya Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga serta tim KIAI selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa juga memberkahi Anda, keluarga Anda, dan kerabat-kerabat Anda, dan memudahkan segala urusan Anda. Ya, dan semoga Allah menyertakan kami dalam kebaikan yang Anda terima. Baik, tentang tawassul. Tawassul itu dalil utamanya ada di Al-Quran surah kelima, Al-Ma'idah di ayat ke-35. Ya. Quran surah kelima, Al-Ma'idah di ayat ke-35. Ya, saya tuliskan dulu ya. Teman-teman, Quran surah kelima, Al-Ma'idah. Kita kasih tanda kurung. Nah, ini ya, kita jelaskan supaya nanti tidak ada yang bertanya lagi surah kelima itu surah apa namanya? Ayat ke-35. Ya, di mushaf standar paling kanan sebelah bawah ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Ya, jadi saya tuliskan, mohon izin. Ya ayyuhalladzina kan amanu ittaqullaha. Nah, ini kemudian wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, ini poinnya. Nah, ini saya garis bawah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah, tingkatkan selalu takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah untuk dengan meningkatkan takwa tadi ya, dan carilah dengan meningkatkan takwa tadi al-wasilah,
ya, satu wasilah untuk memohonkan kepada Allah guna mengabulkan satu permohonan yang Anda inginkan, ya, atau mengharapkan terwujudnya cita-cita yang Anda dambakan. Nah, ini cara untuk mendapatkan sesuatu melalui satu perangkat meningkatkan takwa. Nah, itu perangkat yang disebut dengan apa? Wasilah. Caranya, prosesnya disebut dengan tawassul. Tawassul itu menggunakan satu perangkat dalam rangka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi terwujudnya satu hal yang kita harapkan, ya, atau doa yang kita mohonkan, kita kabulkan, ya. Jadi ini prosesnya kemudian jadi satu penamaan disebut dengan tawassul. Nah, tawassul. Nah, jadi tawassul itu kalau kita berbicara hukum jelas kebolehannya. Ya, artinya jelas apa? Jelas kebolehannya. Jadi kalau ada pertanyaan di luar tadi apa yang Anda utarakan, apakah boleh bertawassul? Kita jawab boleh. Apa dalilnya? Dalilnya Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawassul. Jadi mencari wasilah demi terwujudnya satu harapan atau satu impian, bahkan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya persoalannya bagaimana cara mengerjakan tawassul yang dibolehkan itu. Ya, jadi kebolehan ini tidak berhenti di hukum bolehnya, tapi berhenti juga, ya, dari aspek penunaiannya. Jadi jangan kita batasi boleh, tapi kita tidak meneruskan bagaimana melaksanakannya. Ya, seperti apa implementasinya? Sama dengan bolehkah saya sholat subuh? Boleh di waktu subuh, tapi Anda harus tahu caranya. Jangan sampai caranya tidak sesuai dengan penunaian yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diisyaratkan oleh Al-Quran. Sholatnya di waktu subuh cuma 3 rakaat, ya salah juga, kan? Karena itu pun ketika Anda ingin menunaikan tawassul, maka bagaimana tawassul yang benar? Nah, oleh Al-Quran diberikan gambaran umum. Yang pertama adalah ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Jadi ternyata, pertama teman-teman sekalian, cara efektif untuk menunaikan tawassul ini, menjadikan wasilah untuk bermohon kepada Allah, mengabulkan apa yang kita harapkan, maka tawassul pertama, kata Allah, gunakan dengan peningkatan takwa ini. Nah, teman-teman sekalian, peningkatan apa? Takwa. Jadi ini yang paling efektif. Allah sendiri yang infokan kepada kita. Sepanjang Anda mampu meningkatkan takwa, mampu tingkatkan takwa. Nah, dengan cara meningkatkan takwa itu, jadikan perantara untuk bermohon kepada Allah. Nah, sedangkan takwa itu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat wujudnya, nggak akan pernah kita temukan dalam Al-Quran, kecuali ya pada peningkatan amal soleh kita yang didasari dengan dasar keimanan kepada Allah. Ini penting poinnya. Jadi kalau kita ingin mencoba meningkatkan takwa, maka wujudnya terletak kepada amal soleh, ya, yang didasari dengan keimanan kepada Allah. Sehingga orang-orang yang mencoba meningkatkan takwa, orang-orang takwa, ya, jadi kalau orang takwa, satu disebut taqi, orang-orang takwa disebut muttaqin atau muttaqun kalau rafa, muttaqin kalau nasab dan jar. Kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat kedua, ya, kemudian implementasinya ayat 3, ayat 4, hasilnya ayat kelima. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Orang yang mencoba meningkatkan takwa, orang bertakwa itu. Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah tanpa ragu, punya dasar iman yang kuat. Karena keyakinan ini dia mencoba meningkatkan amal soleh. Dengan wujud apa? Wa yuqimunas shalah, kan? Itu wujudnya dengan cara meningkatkan sholatnya. Jadi kalau kita turunkan lagi amal solehnya, apa Ustaz amal solehnya? Sholat, gitu kan? Nah, ini teman-teman sekalian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak dengan amalan harta, gitu kan? Nah, ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Nah, ini diantaranya. Ya, jadi kalau kita ingin mencoba bertawassul, kata Al-Quran, coba gunakan tawassul itu. Yang pertama yang paling efektif dengan meningkatkan takwa. Bagaimana meningkatkan takwa ini? Pertama, yakin dulu kepada Allah, jangan pernah ragu. Ya, jadi kuatkan pada jiwa kita keyakinan paripurna terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala janjinya, dengan segala perintahnya kita kerjakan dengan baik. Setelah muncul keyakinan itu tanpa ragu sedikit pun, maka kita implementasikan keimanan itu dengan amal soleh. Karena itu sering saya katakan, kata iman di dalam Al-Quran seringkali disertai dengan amal soleh. Baik bentuk namanya langsung amal soleh, atau jama' amilus salihat, atau bahkan langsung bentuknya, ya, langsung implementasi amalnya. Seperti Quran surah ke-103, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, nama umumnya wa amilus salihat. Sekarang implementasinya apa? Bentuk amal soleh tadi, amilus salihatnya. Ini di Al-Baqarah ayat 3 dijelaskan,
Ya, wa yuqimunas shalah, setelah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat yang ditunaikan dengan iman, bukan salat biasa. Karena itu saya katakan dasarnya iman. Ya, dasarnya apa? Iman. Karena itu ketika Anda ingin bertawassul, karena Anda ingin punya permohonan, misal saya menginginkan ya Allah bahwa besok ujian saya lancar, ujian saya baik ya Allah. Saya menginginkan ya Allah lahirnya anak-anak yang saleh, yang baik. Saya menginginkan ya Allah pekerjaan yang halal, yang Engkau ridhai dan sebagainya. Anda ingin bermohon dan pengen cepat dikabulkan, pengen bertawasul. Maka bagaimana caranya? Anda bisa pilih di antara amal soleh. Kata Allah, coba mulai dengan tingkatkan salat. Ya, bangun misalnya. Ya, karena kalimat as-salah di sana wa yuqimunas shalah, as-salahnya kan menggunakan alif, lam, shad, lam, wawu, ya, kemudian ada fathah tegak di atasnya tak marhutah, seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Kan? Ini bentuk ini bukan sekedar mencakup bentuk yang fardu. Ya, biasanya kalau menyebutkan bentuk fardu spesifik itu ada di Quran surah kedua, contohnya Al-Baqarah ayat 238 dengan bentuk jama. Hafidhu 'alas salawat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas salawat. Jaga oleh kalian waktu-waktu salat yang fardu itu, terutama salat-salat pertengahan, dan tunaikan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menjaga, saling ingatkan. Tapi kalau bentuknya seperti ini bentuknya ya itu bentuk yang mencakup bahkan lebih daripada yang fardu. Ya, jadi bisa mencakup sunnahnya, tahajudnya, duhanya, ya, syuruknya, salat mutlaknya. Jadi dalam setiap keadaan, walaupun belum masuk nih hikmahnya, walaupun belum masuk salat fardu, Anda punya keinginan atau hajat tertentu, silahkan Anda tunaikan. Misalnya dalam waktu duha, salat duha, ya kan? Atau dalam waktu yang sifatnya umum, misalnya sore nih, ba'da asar, gak ada salat spesifik, Anda datang ke masjid, wudhu misalnya, tahiyatul masjid. Niatkan kepada Allah, minta dengan benar. Ya, dan ingat cara menunaikan salatnya bukan salat biasa, salat yang didasari dengan dasar keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beda antara orang salat dengan iman dengan orang salat yang kurang iman, akan lain. Akan terlihat bagaimana konsentrasi dia, khusyuk dia, ya, bagaimana ketika salat apa yang dia baca, kan? Bagaimana keadaan dia. Kadang-kadang kita mengucapkan takbir tapi pikirannya kemana-mana, gitu kan? Kadang-kadang kita ruku tapi mikirnya udah lupa dengan rakaatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa ada dasar iman yang kurang kuat, ya, yang memberikan kekuatan kepada diri kita dalam menunaikan sholat. Nah, ketika imannya semakin kuat, semakin mantap, kan? Nah, maka ini akan berpengaruh kepada tingkat kekhusyuan. Karena itu dibangun kekuatan dulu sebelum menunaikan sholat. Bangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berwudu yang sempurna, kan? Tingkatkan kekuatan keyakinan, hadirkan kekuatan pada diri kita yang meyakini bahwa Allah akan mengabulkan segala hal yang kita mohonkan sepanjang baik. Allah memberi solusi, kemudian kepasrahan tingkat tinggi di dalamnya. Begitu kita kemudian menunaikan sholat akan terlihat suasana kekhusyuan, kenikmatan, kedamaian. Lantas kemudian kita mohonkan dalam sholat kita kepada Allah seperti Allah kemudian pernah sampaikan kepada kita, berjanji mengabulkan apa yang kita minta sepanjang sholatnya benar. Karena itu saya sering katakan bahwa perintah menunaikan sholat itu di Al-Baqarah, Quran surah kedua, di ayat ke-45 itu dibuka dengan satu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mau minta. Silakan cek. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika Anda, kata Allah, kalian memiliki persoalan dalam kehidupan, maka silahkan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Terima dulu masalah itu dengan sabar. Terima dulu persoalan yang sedang Anda alami sebagai ujian dengan sabar. Jelas? Ya, karena Anda mengeluh pun gak akan meninggalkan dan menghilangkan ujian itu. Ya, karena Anda pasang status pun tidak akan menghilangkan persoalan itu. Apa Anda pikir dengan status dipasang banjir bisa selesai? Apa dipikir dengan status dipasang misalnya hujan bisa berhenti? Tidak. Ya, terima dulu sebagai ujian bagi Anda, karena Allah tidak mungkin menguji kalau kita tidak sanggup menjalaninya. Ya, maka ketika kita menerima dengan sabar, kita terima dulu, berikhtiar mencari solusi, setelah itu kita tunaikan sholat. Dalam sholat kita minta. Makanya ketika Allah perintahkan, ya, wasta'inu, ya, cepat kalian minta tolong kepada Allah, minta solusi kepada Allah dari persoalan yang kau alami bisabri, terima dengan sabar, wassalah, saat sholat minta. Karena itu kalimat wasta'inu yang menjadi bentuk perintah, wasta'inu ini, maka di dalam sholat ini diajarkan oleh Allah langsung kepada Rasulullah SAW, dirubah ke dalam bentuk permintaan kita. Ini yang tadinya fi'il amr, bentuk perintah, dirubah kepada bentuk mudhari' dalam wujud permintaan, permohonan. Nih, gimana permohonannya? Ayat kelima di Al-Fatihah.
Ya, dan kita baca 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Bentuk perintah kita rubah menjadi bentuk permohonan. Nasta'in. Nasta'in. Ya, iyyaka na'budu, kepada Engkau lah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami menyembah, hanya Engkau saja yang disembah, yang lain tidak kami sembah, ya kan? Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang ya Allah, ya kami meyakini ya Allah, hanya Engkau pemberi solusi, hanya Engkau yang mampu menyelesaikan segalanya. Kami sedang punya masalah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, mohon berikan kami pertolongan, berikan kami solusi. Anda tahu teman-teman sekalian, di titik ini kalau kita mengerjakan sholat dengan benar, dari awal wudunya benar, cara takbirnya benar, kan? Sampai bacaan iftitah, al-fatihahnya benar, sampai kalimat ini, perhatikan hadis qudsinya. Ya, di sini Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi, wali abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Apapun yang ia minta, sepanjang benar permintaannya, aku akan kabulkan. Baru di titik ini. Ya, belum ketika dia rukuk, belum ketika dia sujud, dia bisa mohon dalam sujudnya. Ya, dengan hatinya dia ucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Ya, setelah itu dia mohon. Ya, itu kalimat pembuka, teman-teman. Nanti lihat lagi fikih salat yang kita pelajari bersama. Insya Allah nanti ada serial yang kita siapkan. Ya, dari awal sehingga lebih terstruktur kembali, lebih sistematis, ya, dari awal sampai dengan akhirnya. Di antara pembahasan yang telah kita uraikan di beberapa tempat yang telah kita sampaikan dalam ta'lim kita, ya teman-teman, saat sujud itu kata Nabi aksir doa. Ya, innama aqrabul abdi ya min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah adalah saat sujud. Fa'aktsirud doa. Kata Nabi, maka perbanyak doa dalam sujud itu. Maka mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa hati kita. Boleh minta kepada Allah dengan suara hati kita. Dilafadzkan bila sesuai lafadznya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa dari Nabi, ya, yang sekiranya kita ada permohonan spesifik yang kita alami saat ini, di hati kita sampaikan. Ya Allah, anugerahkan kekuatan untuk menghadapi ujian ini ya Allah, sabarkan diri hamba, berikan kekuatan pada suami hamba untuk berubah, berikan kekuatan pada istri hamba untuk berubah, ya Allah, lancarkan pekerjaan saya ya Allah, hilangkan semua wabah pandemi ini, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu titik di mana Allah menyentuh iman kita. Ya, seakan-akan ingin menguatkan, "Hei, apa dengan segala janjiku kamu belum yakin juga? Di mana imanmu?" Ya, maka di ayat 153 di surah Al-Baqarah, ini kan Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 45, kalimat pembukanya kan wasta'inu. Di ayat 153, ya, paling kanan sebelah bawah, itu Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 153, itu kalimat imannya langsung ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Hei, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Hei, kamu yang punya iman, ya iman itu yakin tanpa ragu, kan? Aku sudah perintahkan wasta'inu sebelumnya nih, wasta'inu bisabri wassalah. Kamu nggak yakin juga, di mana imanmu? Karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ya, sekarang aku sentuh imanmu. Apa kamu masih punya iman atau enggak? Yakin atau enggak? Ya, ini persoalannya keyakinan, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita yakin kepada Allah dan ingin bertawasul dengan amal soleh kita, mesti punya keyakinan. Ya, makanya di Quran itu sering disampaikan dengan kalimat iman. Ya, Quran khitabnya bagi orang beriman. Yang yakin dengan Al-Quran, yakin dengan Allah, yakin tanpa ragu, Allah akan berikan. Yang nggak yakin ya begitu-begitu saja. Gitu ya? Karena itu Al-Quran katakan, ya, Al-Quran katakan wala yazidul zalimina illa khasara. Sedangkan bagi orang-orang zalim yang tidak yakin, apalagi menyoal keyakinan, apalagi berbuat sesuatu yang buruk, nggak akan nambah apapun kecuali kerugian saja. Nah, karena itu, kembali ke sini, jika Anda ingin kemudian memohon kepada Allah dengan tawassul, maka yang paling tinggi tingkatnya dengan menunaikan amal saleh, dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini yang paling pokok, karena salat ini bisa dikerjakan oleh siapapun yang beriman. Ya, mau dia kaya, mau cukup, mau hartanya kemudian sedang merasakan sulit dan sebagainya, karena salat tidak mengeluarkan biaya. Salat dikerjakan dalam keadaan apapun. Karena itu, salat menjadi amalan yang kemudian terwariskan dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan untuk dikerjakan kepada Allah demi bertawasul untuk mendapatkan satu amalan-amalan atau keharapan-harapan tertentu. Contoh paling gampang gimana Ustaz? Di Al-Quran ada enggak? Ada. Di surah apa? Ali Imran, surah ketiga. Ya. Di ayat berapa? 38 sampai 39. Ya. Tawasulnya menggunakan sholat. Betul, sholat. Untuk mendapatkan apa? Permohonan kepada Allah supaya mendapatkan keturunan. Ya. Siapa yang mengerjakan Ustaz? Nabi Zakaria. Ya. Bagaimana kisahnya Ustaz? Kita lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah menyampaikan kepada kita. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah kemudian Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa.
Ya, dan doa ini dikerjakan dalam sholatnya. Dari mana taunya Ustaz? Nanti kita lihat di ayat 39. Ya, apa doanya di sini? Beliau berdoa kepada Allah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Qala rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku karena engkau pemberi yang tak punya batas. Sifat Allah yang memberi tanpa batas. Allah punya nama namanya Wahhab. Wahhab itu pemberi tanpa batas. Kalau kita ingin minta dengan nama ini, dengan sifat ini, kita katakan hab. Untuk kita habli, kalau banyak hablana, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hab. Ya, kenapa minta dengan al-asmaul husna ya Ustaz? Karena Allah mengajarkan langsung. Buka lagi Quran surah ke-17 misalnya, ya dari ayat 110-nya ketika Allah mengatakan qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, sebut nama Allah, minta ya Allah, mohon atau Ar-Rahman. Atau kalau Anda punya permohonan spesifik, maka minta dengan nama Allah spesifik yang sesuai dengan permintaan permohonan Anda. Butuh rizki, sebut ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Butuh tambahan ilmu untuk menghadapi ujian atau hal tertentu, ya Allah ya Alim. Ya, butuh kekuatan untuk menghadapi satu persoalan, ya Allah ya Sabar. Jadi semua ada di situ. Nabi Zakaria divonis secara medis gak akan mungkin punya keturunan, kata medis. Kenapa? Karena dilihat, oh ini istrinya saja, mohon maaf, monofos dan mandul. Ini nggak bisa. Karena manusia mengatakan tidak bisa, mustahil, maka teman-teman sekalian, ini tanda dari Allah langsung. Artinya kalau ada manusia mengatakan ini nggak bisa, ini mustahil, ini tanda dari Allah supaya kita mengingat Allah. Ya, sebab kadang-kadang dibuat tanda ketidakmampuan di manusia supaya manusia ingat lagi kepada yang maha mampu. Sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik inilah kemudian, kalau kita mengalami satu persoalan dalam kehidupan, ketika mereka mengatakan ini mustahil, ini nggak bisa, ini tanda pertama langsung dari Allah, segera tinggalkan opini hamba, bermohonlah kepada Allah, karena ini diberikan jalan bagi Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah Nabi Zakaria dengan kalimat hab, dari kata wahab, ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah yang maha pemberi tanpa batas, anugerahkan kepadaku ya Allah keturunan. Ya, mohon dengan segala ketetapanmu, karena manusia mengatakan tidak mungkin. Dan disinilah engkau memberikan di luar batas kemungkinan manusia. Innaka sami'ud du'a, kau pasti mendengar doa hamba ya Allah. Kalau kepada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba harus memohon? Jelas, apa yang terjadi? Begitu itu dikerjakan sebelum sholatnya selesai, bahkan saat doanya baru selesai, sholatnya belum selesai. Ya, itu masih berdiri dalam sholatnya, masih berdiri, bahasa Arabnya disebut qa'im. Ya, qa'imun. Ya, qa'imun. Nah, ini masih berdiri. Jelas. Masih sholat, belum selesai sholatnya, disebut yusolli. Nah, Nabi Zakaria masih berdiri dalam sholatnya, masih sholatnya belum selesai. Jadi, berdiri, ya, mohon kepada Allah. Selesai doanya, belum selesai sholatnya. Apa yang terjadi? Lihat di ayat 39-nya. Di ayat 39, begitu selesai doanya, tiba-tiba fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi. Ya, baru selesai kemudian doanya, belum selesai sholatnya. Tiba kemudian datang malaikat menyampaikan, menyeru beliau, fanadathul malaikatu, maka menyampaikan malaikat kepada beliau, wa huwa qaimun, sedangkan beliau ini masih berdiri, baru selesai doa, masih berdiri, yusalli, masih sholat, belum selesai sholatnya. Perhatikan, kekuatan sholat yang dilakukan dengan dasar keimanan yang kuat, kepasrahan, keyakinan, sifat qanaah, itu Allahu Akbar, bisa seketika langsung mengabulkan doa, bahkan sholatnya belum tuntas dikerjakan. Ya, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Kata malaikat, Allah memberi kabar gembira kepadamu, Allah akan mengabulkan. Ya, Allah telah mengabulkan doamu dan akan menganugerahkan kepada engkau seorang anak laki-laki, langsung namanya diberikan oleh Allah, yaitu Yahya. Ya, berarti hidup, seorang yang hidup, yang kata manusia mustahil, dari rahim seorang perempuan yang maaf, monopus dan mandul, terakhir bayi yang hidup, kata Allah, dia lahir dan hidup dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara contoh tawasul yang menggunakan apa? Sholat. Ya, ada lagi dengan ibadah, dengan bermohon, dengan peningkatan, seperti yang diuji dengan penyakit. Ya, siapa? Nabi Ayub misalnya, alaihi salam, di Quran surah ke-21. Ya, Quran surah ke-21 di ayat ke-83 sampai 84. Ya, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya, ketika Ayub berdoa, bermohon kepada Allah, bertawasul dengan doanya, dan doa bagian dari peningkatan takwa. Ya, makanya dalam orang-orang yang bertakwa itu diajak untuk berdoa. Dan bukankah sholat itu maknanya adalah doa? As-sholatu hiya doa. Ya, as-sholatu hiya doa. Dan karena itu di sini kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa itu bagian dari takwa kita.
Jadi ketika seseorang beriman, banyak berdoa kepada Allah, doa itu bagian dari tawasul kita, minta kepada Allah lewat doa yang kita mohonkan. Ya, tapi apakah sekedar doa itu dipanjatkan biasa? Tidak. Nanti kita akan lihat ayatnya. Ya, ketika Allah menyampaikan wa ayyuba, dan aku buka kisah Ayyub alaihissalam, idnada rabbahu, ketika bermohon berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini telah mengganggu saya, menyakiti saya. Mengganggu saya untuk menunaikan ibadah dengan sempurna. Jadi Ayyub alaihissalam ini Masya Allah rajin ibadah. Ya, diuji oleh Allah, kemudian dengan hilangnya harta benda, hancur asetnya, makin meningkat ibadah lagi. Wafat, meninggal, ya, keturunannya semua tanpa kecuali, ya, dikisahkan ada 12 anaknya meninggal kemudian seketika 12-nya itu, tapi masih meningkat lagi. Bahkan berikhtiar dengan ibadah lagi. Dikasih ujian sakit, masih ibadah lagi. Bahkan berikhtiar kepada Allah dengan ibadahnya. Dan menikmati, mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Dan berikhtiar, memohon kepada Allah dengan itu semua. Ya, lantas apa yang terjadi? Ya, orang yang rajin ibadah, yang kuat teman-teman sekalian, itu disebut abid namanya. Ya, Allah itu ma'bud, ya, ma'bud. Ma'budul haq. Kita yang menyembah disebut abid. Cara kita menyembah na'bud. Ya, iyyaka na'budu. Allah ma'budul haq. Kitanya abid. Ya, hambanya disebut abidun atau abidin, gitu kan? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi ketika beliau banyak meningkatkan ibadahnya kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, ketika sakit, dan sakit itu sudah mulai mengganggu beliau untuk ibadah, menyakitinya. Ya, jadi ketika beliau terima penyakit itu, lancar ibadah, nggak ada masalah. Tapi ketika mengganggu, ya, sholat sudah mulai nggak enak, gitu kan? Mau zikir kepada Allah sudah mulai terganggu dan sudah mulai tersakiti, maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau yang paling sayang kepada hamba. Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi hamba memohon? Ketika itu dilakukan oleh Ayyub alaihissalam, maka apa yang terjadi? Fastajabna lahu. Fakashafna ma bihi min dhurr. Enggak pakai lama kata Quran, pakai fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, sama persis dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria baru berdoa, selesai, langsung dikabul. Ya, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Jadi peristiwa ini selesai, yang lainnya datang. Jadi peristiwa pertama berdoa, begitu selesai doanya, datang jawaban seketika, pakai fa. Ya, fastajabna, kami seketika jawab, begitu selesai doanya, kami jawab doanya. Ya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr. Ya, maka ketika kami jawab, kami sembuhkan seluruh apa yang menyakiti Ayyub alaihissalam. Wa atainahu mithlahu ma'ahum, ya, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Kemudian tidak cukup kami sembuhkan, kami balikin lagi harta benda yang hilangnya, keluarga yang meninggal. Kemudian setelah itu, ya, datang teman-teman sekalian, orang-orang ketika mendengar Ayyub sembuh. Ayyub itu orang baik, ya, suka berbagi dengan orang-orang. Ketika mendengar sembuh, datang orang bawa lagi harta benda, ngasih selamat, ngasih ini, ngasih itu, sehingga hartanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian istrinya bergaul kembali, lahir, setiap lahiran kembar sampai, ya, mithlahum ma'ahum, lahir 24. Ya, jadi karena kembar 12 kali kemudian melahirkan 24. Yang sebelumnya 12 anaknya, kemudian diuji dengan meninggal, lahir lagi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 24 yang baru, keturunan baru. Jadi sehat lagi, harta bertambah, yang paling luar biasa adalah keturunan pun kemudian menjadi lebih baik. Ya, dan yang paling dahsyat belum selesai ayatnya. Wa dzikra lil abidin. Ini kata Allah mesti menjadi zikrun, inspirasi untuk meningkatkan ibadah. Ya, ibadah. Wa dzikra, ini mesti menjadi pengingat. Zikir itu amalan yang kita kerjakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di setiap aktivitas yang kita kerjakan untuk mengingat Allah sehingga tersambung kita dengan Allah disebut zikrun namanya. Sehingga salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Ya wa aqimis salata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Berdoa disebut zikir karena saat doa kita ingat dengan Allah. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kita kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar istighfar, itu zikir yang kita kerjakan ba'da salat. Quran surah ke-4 misalnya An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Semua ibadah yang kita kerjakan untuk mengingat Allah disebut dengan apa? Zikir. Saat kita tunaikan ibadahnya menyembah Allah dengan kekhusyuan, dengan dasar iman yang kuat disebut dengan abid. Maka Allah katakan wa dzikra lil abidin. Artinya kalau Anda mau teman-teman sekalian, tingkatkan ibadah Anda kepada Allah. Silahkan berikhtiar. Saat sakit, seperti Nabi sampaikan, ikhtiar. Ya, Anda ikhtiar, cari obat misalnya, obat ke medis dan sebagainya. Bersamaan dengan itu, ikhtiar Anda bermohon kepada Allah. Mintalah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta penyembuhnya Allah Asy-Syafi, Allah yang menyembuhkan.
Ya Allahu Syafi, Allahu Syafi, Allahu Syafi, Allahul Kafi, Allahul Kafi. Kita cukupkan dengan Allah. Maksudnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menyembuhkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, aku akan sembuhkan hambaku ini seperti aku sembuhkan Ayub. Terdahulu dengan ikhtiar dia itu. Ini yang saya maksudkan, termasuk menjangkau apapun musibah, termasuk penyakit yang kita sedang alami dalam kehidupan. Bagaimana dengan corona ya Ustadz? Anda berikhtiar, silahkan berobat, berikhtiar medis bersamaan dengan itu memohon kepada Allah seperti ayat ini tunjukkan. Makanya saya katakan ini ayat yang syumuliyah, komprehensif, menuntut kepada kita dan menuntut kita untuk kembali kepada Allah memohon dengan penuh kebaikan. Ya, tapi hanya bagi orang yang beriman. Jadi kalau Anda beriman, alhamdulillah. Kalau nggak beriman artinya nggak yakin, ya terserah Anda. Bukan berarti Qurannya bohong, Andanya yang tidak yakin. Suneo. Ya, Suneo ada udah hijrah. Masa Anda bikin status yang tidak-tidak? Ya, jadi persoalan ini persoalan iman. Jelas ya? Baik teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Quran, yaitu urusan masing-masing. Karena Allah pun menyampaikan Quran surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran petunjuk-petunjuk untuk memohon wasilah kepada Allah supaya mendapat kesembuhan dari penyakit atau hal-hal yang lainnya dengan tetap Anda berikhtiar. Silahkan Anda berikhtiar, nanti Allah kirimkan hal-hal yang terbaik dan ikhtiar salah satunya menggunakan ikhtiar ibadah. Tapi bagi yang yakin, wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidak akan menambah kepada orang-orang zalim, orang-orang yang menyimpang, orang-orang tidak punya niat baik kecuali apa? Kecuali kerugian saja. Nah ini teman-teman sekalian ikhtiar menggunakan amal soleh, misalnya contohnya salat, bisa dengan infak, bisa ya seperti banyak ini para ulama juga. Syekh Nawawi Al-Bantani itu diantara keberkahan ilmunya beliau seringkali berinfak sebelum mengikuti ta'lim, dan itu dahsyatnya luar biasa. Jadi sebelum ikut ke majelis gurunya infak, dan beliau niatkan salah satu kemuliaan akhlaknya adalah ya Allah dengan infak ini aku mohon keberkahan ilmu dan tolong tutupi aku dari aib guruku. Nah jadi ini menarik nih, jadi gak ingin kenal aib gurunya. Ya, ini Masya Allah berkah ini ilmunya nih. Jadi begitu mau ke majlis gurunya, infak, dan minta kepada Allah untuk menutupi aib gurunya, supaya tidak sibuk mencari aib. Nah ini adab nih, ini adab yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini kadang-kadang penuntut ilmu kekinian nih, ada yang perlu kita introspeksi. Ini belum apa-apa udah gunjing gurunya. Ya, kemana sih? Talim siapa? Saadi Hidayat. Bid'ah tuh. Oh, bid'ah? Ya Allah. Ya, belum aja Anda belajar udah menyebut sesuatu yang kurang pantas, ya nggak mungkin dapat feedback ilmu yang bisa meresap ke dalam jiwa, itu mustahil. Ya karena itu ada sesuatu yang penting kita jaga, karena manusia nggak lepas dari kesalahan, termasuk seorang Adi Hidayat misalnya atau ustaz-ustaz yang lainnya, pasti ada titik di mana dia berbuat salah yang dengan kesalahan itu memperbaiki. Boleh jadi Allah titipkan langsung di lisannya, padahal mungkin pikirannya merasa benar, tapi tiba-tiba terlintas di kalimatnya misalnya keliru, ya, dan yang dia inginkan sebenarnya bukan itu. Ya bisa jadi terjadi demikian karena ada lompatan pemikiran, tapi di lisan mengikuti misalnya bisa terlampau lambat atau bahkan lebih cepat. Nah, itu bisa terjadi. Dan kadang-kadang Allah ingatkan lewat peristiwa itu supaya memperbaiki diri. Oh ini nih kamu nih kecepatan. Nih kamu nih lupa karena sedang mikir ini, nyampaikan ini. Bisa jadi kejadian demikian. Tapi yang terbaik bagi seorang murid adalah mengambil faedah dari ilmu tanpa harus menyoal keburukan-keburukan manusia. Ini poinnya. Ya. Ada lagi lewat yang kumpulan-kumpulan populer amal soleh lain. Yang penting amal soleh. Ya. Pernah nggak kalau Anda baca di Al-Bukhari itu panjang sekali kisahnya tentang 3 orang yang terjebak ya di dalam satu gua, kan populer sekali, viral lah. Viral, udah di-like sebanyak orang, di-share oleh Imam Al-Bukhari dan di-komen oleh para pensyarah hadis, ya. Like, share and comment. Nah, ini tentang 3 orang yang sedang berjalan ya menuju satu titik bersamaan, hujan terus berlindung di satu gua. Nah, tiba-tiba ketika masuk gua menggelinding satu batu besar nutup, kan? Nah, mereka ingin keluar, dorong-dorong nggak mampu, nggak kuat, gitu kan? Nyari Bang Jago nggak ada, gitu kan? Apa yang mereka lakukan? Nah, akhirnya ya mereka bersepakat. Ada salah satu orang yang cukup soleh di antara mereka, dia mengatakan kepada kawannya, ini nggak ada nih usaha kita di sini dengan ikhtiar fisik kita. Kembalikan kepada yang maha kuat. Maka mereka minta kepada Allah dengan amalan mereka. Ya, satu mengatakan, ya Allah, aku selama ini mempunyai karyawan banyak, gitu kan, dalam satu usaha. Tiba kemudian waktu gajian satu karyawanku nggak ada. Lalu setelah itu, ya, karena dia belum datang, aku simpankan uangnya. Terus dia sehari, 2 hari, 3 hari nggak datang, pakanan nggak datang. Aku khawatir nilainya berkurang dari uang ini. Ya, nggak sama dengan ketika dia datang. Maka aku kemudian jadikan uang ini, dibelikan kambing. Setelah itu aku rawat dengan baik si kambing ini sehingga menjadi banyak. Setelah beberapa masa dia datang, kambingnya jadi banyak, dia menagih upahnya. Dia katakan, Tuan, saya mau ngambil upah saya dulu, saya nggak ambil. Maka tuannya berkata, nih, ini upah kamu semua nih. Dia berkata, oh kamu bercanda, katanya.
Ya, kamu bercanda gitu kan, kamu sedang bercanda dengan saya. Kata tuannya, tidak. Dulu waktu kamu datang, uang kamu itu nggak mau kamu ambil, kamu tidak ada, kamu pergi, saya belikan kambing supaya nilainya tidak berkurang. Sekarang kambingnya jadi banyak, dia punya kamu semua. Maka dia gembira sekali, dia bawa kambingnya ya tanpa menyisakan tuku satu pun. Ya, dan dia berkata dengan gembiranya, dia pergi gitu kan, dia bawa semuanya itu. Maka aku ridha dengan semua itu. Jika memang yang aku kerjakan ini ya Allah, di sisimu punya nilai di hadapun ya Allah, sebagai amalan terbaik yang pernah aku kerjakan, mohon dengan itu. Keluarkan kami dari kungkungan batu ini. Dia bertawasul, mohon dengan amalan tadi, keluarkan kami dari batu ini. Begitu kemudian didorong, ya ada ikhtiarnya juga. Ya, jadi ada ikhtiar. Begitu didorong lagi, tiba-tiba bergeser. Tapi mereka belum bisa keluar. Yang tadinya nggak kuat, kemudian ikhtiar tadi didorong karena tawasul, bergeser. Nah, terus ada yang lagi berkata dengan ikhtiar berbuat baik kepada ibunya. Ternyata Masya Allah berbuat baik pada ibu ini, itu melahirkan feedback kepada kita. Kemudahan, pembebasan dari kesulitan dan sebagainya. Ya Allah, aku punya seorang ibu, aku berikan yang terbaik pelayanan kepadanya. Sampai nggak pernah kemudian aku minum susu sebelum ibuku minum. Makanan di rumah dimakan setelah ibu duluan. Sampai satu ketika aku pulang kemudian dari hutan, ya mencari satu hal kebutuhan, ya tiba kemudian aku dapatkan ibuku sudah tidur. Lalu dia belum minum susunya. Maka ya Allah, aku pegang dan kau maha menyaksikan. Aku pegang nampan susu itu, ya di samping ibuku sampai dia bangun. Ya, dan kemudian setelah itu ketika bangun aku minumkan kepada beliau, baru di situ pun kami makan dan minum pada saat itu. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada ibuku bahwa aku telah memegang nampan itu dari sejak tidur sampai bangun. Berapa jam itu. Ya, kalau itu menjadi pengabdian terbaik untuk ibuku dan bernilai di hadapanmu ya Allah sebagai amal saleh, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Maka dia naik, dia dorong, bergeser lagi. Dan yang terakhir, ya seorang juga berkata kepada Allah, bermohon dia dalam doanya, ya Allah, dulu aku seorang rentenir yang menerapkan riba yang sangat luar biasa dan aku jatuh cinta dengan seorang keponakanku perempuan. Ya, maka setelah itu terjadi peristiwa bapaknya minjam kepada aku dan utang yang cukup besar, si anak minta dibebaskan. Maka itu kesempatan bagiku untuk mengerjai perempuan ini karena dia nggak mau menikah denganku. Maka aku katakan, kalau bapakmu ingin bebas, maka malam ini engkau melayaniku. Maka dengan terpaksa si anak perempuan itu datang, dan ketika aku akan mulai mengerjainya, maka anak itu tiba-tiba berkata, wahai paman ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalimat itu menghunjam keras ke dalam jiwaku bagai petir yang menyambar. Jadi kalau kita ini benar-benar mendekat kepada Allah, saleh, ya nggak banyak berbuat maksiat, tuh kalimat-kalimat tuh kencang sekali. Ya, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan maksiat, tuh menghunjam ke dalam jiwa. Ya sama, saya pun diajarkan dulu oleh guru-guru demikian. Ya, jadi tingkatkan amal saleh, siang mengajar, malam bermohon, jauhi maksiat, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa terlihat apakah punya bekas dalam jiwa orang-orang mendengar atau tidak, atau ada evaluasi, akan ada perbedaan. Ya, maka yang terjadi itu memberikan getaran kepada jiwa, aku langsung berlari meninggalkannya, dan sejak itu aku merubah hidupku menjadi lebih baik. Aku bebaskan utang bapaknya dan seterusnya. Jika itu menjadi amal soleh di hadapanmu ya Allah, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian didorong dan menggelindinglah batu itu dan mereka terbebas dari kungkungan batu tadi. Maka saya ingin katakan bahwa itu bab tawasul yang terbaik yang kami sampaikan, dan ini berpahala. Jadi bukan menghilangkan pahala. Tadi Anda katakan apakah bertawasul menghilangkan pahala? Tidak, jika konsepnya dikerjakan demikian, bahkan menambah pahala. Karena tawasul ini perintah Allah Subhanahu wa taala, caranya diatur oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulnya. Jika Anda kerjakan dalam konteks Anda menaati Allah dan Rasulnya, Anda bertawasul, kemudian doa dijawab dan Anda mendapatkan pahala dalam saat yang bersamaan. Itu. Allahu a'lam bishawab.